Gue tuh punya kebiasaan, kalau gue tidur itu nggak bisa kalau nggak di kamar gue sendiri. Mau hotel senyaman apapun, gue staycation sama keluarga gue atau nginep ke rumah temen, gue nggak akan bisa tidur. Gue nggak tahu itu kebiasaan baik atau buruk, tapi karena kebiasaan gue ini, ada satu kejadian yang bikin gue ketemu dengan hal-hal mistis. Sekitar gue SMA kelas 11, gue dan teman-teman gue berencana buat ke puncak. Bertiga, gue, Syakir, dan Wisnu. Kita sepakat buat berangkat sekitar jam 1 siang. Naik motor masing-masing. Sekitar 1,5 jam perjalanan kita sampai. Akhirnya kita makan, nongkrong, ngopi sampai sekitar jam 6-an. Itu udah mulai gelap dan mendung. Ya udah kita buru-buru pulang. Tapi ternyata nggak lama setelah kita jalan berapa ratus meter, tiba-tiba langsung hujan deras. Akhirnya dengan keadaan basah kuyup, kita neduh di sebuah warkop. Kita nunggu berjam-jam sampai sekitar jam 10 malam. Gue lihat teman gue Wisnu. Dia biasanya orangnya berisik, cuma kok tiba-tiba dia diem. Ternyata pas gue cek, dia sakit. Kayaknya dia masuk angin gara-gara kebasahan tadi. Badannya hangat. Akhirnya gue dan Syakir sepakat, ya udah, kita nggak bisa lanjutin perjalanan pulang. Kita nginep aja. Kita cari villa, habis hujannya selesai. Jam 11-an, hujan udah reda. Ya udah akhirnya kita cari villa. Kita jalan sedikit dan lo tahu kan, biasanya kalau di puncak tuh ada orang yang nawarin villa. Iya, gue tahu. Nah, kita akhirnya pesan villa di mereka. Terus kita diajak dari jalan besar ke sedikit jalan kecil. Kita ditunjukin villa aja. Sekitar 1 atau 2 kilometer lah. Kita sampai di villa. Villanya sebenarnya nggak terlalu besar, emang villa kecil untuk stay a night aja. Kita masuk ke kamarnya juga kecil. Ketika lo masuk pintu, kamar sepetak. Di depan pintu langsung ada tempat tidur queen size. Di sebelah kiri tempat tidur itu jendela, sebelah kanan tempat tidur lemari tinggi. Setelah itu kita masuk, beres-beres dikit, Wisnu langsung tidur, begitu juga Syakir. Nah, di sini nih, kayak yang gue bilang tadi, dengan kebiasaan gue yang gak bisa tidur selain di kamar gue gak bisa tidur di villa itu. Padahal gue tahu badan gue capek, tapi gue udah maksa untuk tidur. Gue uring-uringan segala macem. Sampai gue liat HP, itu udah sekitar jam 1 malam. Di momen gue ngeliat HP gue itu, tiba-tiba gue dengar ada orang yang ngetok dari arah jendela. Di situ perasaan gue udah mulai nggak enak. Jam 1 pagi di villa kecil yang gelap, ada orang yang ngetok jendela kamar. Gue nggak mau nengok, tapi suaranya tuh tetap terus ada. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat nengok ke arah jendela. Dan yang gue lihat, ada makhluk dengan kedua telapak tangannya nempel di jendela. Dan yang lebih nakutin lagi, dia nempelin mukanya di jendela, matanya melotot, sampai gue bisa lihat dengan jelas banget kalau dia ngelirikin matanya kanan kiri, kayak lagi nyariin ada orang apa enggak di dalam. Anjir. Di situ gue takut banget. Gue langsung masuk ke dalam selimut. Gue gemeteran, tapi gue nyoba buat gak gerak sama sekali. Posisinya, gue tidur di paling pinggir dekat lemari, Syakir di tengah, Wisnu paling dekat sama jendela. Gue takut banget. Gue masih kebayang banget muka si makhluk halus ini kayak gimana. Di situ gue nyoba banget buat tidur,
gue mermin mata gue dan gak ngebuat gerakan apapun. Sampai akhirnya gue ngerasa ada angin dari arah jendela ke deket gue. Dan gue tahu banget itu rasa-rasa dimana ada orang di samping lu persis. Di momen itu gue tahu gue gak boleh bergerak sedikit pun. Gue tahu gue gak boleh ngeluarin suara sekecil apapun. Yang bisa gue lakuin cuman mermin mata gue biar dia gak tahu kalau gue masih bangun. Sampai akhirnya gue bisa denger jelas banget sosok di sebelah gue ngomong kayak gini. Yang itu tidur beneran. Yang tengah juga tidur beneran. Nah, yang ini nih pura-pura tidur. Anjir. Pas lo denger sosok itu ngomong kayak gitu, lo gak ngebuka selimut lo sama sekali? Gue gak berani banget Moy buat buka selimut gue. Emang kedua temen lu gak ngedengerin apa yang lu denger malam itu? Gue yakin banget kedua teman gue emang udah bener-bener tidur. Dan kalau mereka denger ya harusnya mereka bangun juga kan. Lo nyeritain gak setelah pagi kalau misalnya malam itu lo dengerin ada suara yang ternyata mereka gak denger? Gue gak berani banget Moy buat cerita ke dua teman gue. Bahkan sampai sekarang gue gak cerita ke mereka. Sampai pagi pun gue langsung minta gue dan teman-teman gue langsung balik aja. Saking gue tak. Itu tadi cerita pertama dari Syabi. Gue juga ada cerita. Biasanya orang tuh kalau dihadapin dengan hal mistis, reaksinya gak jauh dari nangis, lari ketakutan, atau bahkan teriak. Iya benar. Tapi pernah sekali waktu itu gue ngalamin kejadian. Jangankan gue mau teriak, mau lari, mau nangis pun gak bisa. Yang gue bisa lakuin cuman diem. Jadi kejadian itu beberapa tahun pas gue SMA. Suatu malam gue dan teman-teman gue memutuskan untuk nongkrong makan nasi goreng di suatu tempat lah di Bogor. Nah, tempat nasi gorengnya tuh emang lumayan deket sama sekolah gue lah, jadi gue emang udah familiar. Kita di sana makan, ngobrol, dan setelah makan emang biasanya kita ngerokok kan. Tapi sayangnya malam itu kita lupa untuk bawa rokok. Akhirnya gue sama teman gue namanya Michelle mutusin untuk cari rokok, dan akhirnya kita jalan ke warung yang emang biasanya kita suka beli di situ. Ya posisi warungnya nggak begitu jauh lah dari tempat nasi goreng itu. Gue jalan sama Michelle ke warung itu, tapi emang kelihatan dari jauh tuh kok gelap, biasanya kan terang. Dan ternyata warungnya tutup. Gue sama Michelle mikir dong beli di mana, karena biasanya kita beli di situ. Sampai akhirnya ada ya orang sekitar situlah ngedatengin, nanya, "Neng mau ke warung yang di situ ya?" Gue jawab, "Iya pak, tapi tutup." Terus bapaknya akhirnya ngasih tahu kalau ada warung lain yang masih buka, dan bapaknya juga ngasih tahu posisinya nggak jauh lah dari tempat kita sekarang di sini. Akhirnya gue sama Michelle ya memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba bapaknya ngomong, "Neng, kalau mau jalan ke sana jangan lupa istighfar ya." Terus gue sama Michelle ya saling lihat-lihatan dan jawab, "Oh iya pak, makasih." Udah, kira kita jalan ya sekitar semenitan, akhirnya nyampe. Dan hal yang pertama gue sadar itu adalah ada pohon besar gitulah di situ, pohon beringin, gak jauh dari warung rokoknya. Akhirnya karena kita tahu warungnya buka, ya gue sama Michelle jalan
Setelah nyampe di warungnya, ya gue beli rokok, gue kasih duitnya. Ya setelah kita dapat rokoknya, ya kita memutuskan untuk langsung balik dong ke tempat nasi gorengnya, karena teman-teman gue juga udah nungguin. Pas lagi jalan, ya di pertengahan jalan lah, gue baru nyadar ternyata uang kembaliannya belum gue ambil. Akhirnya gue kasih tau Michelle dan gue bilang ke Michelle, udah lu duluan aja balik ke sana, karena gue masih harus ngambil uang kembaliannya dulu. Michelle udah lanjut jalan ke tongkrongan kita. Gue memutuskan untuk balik lagi ke warungnya. Nyampe di warungnya lagi, akhirnya gue ngasih tahu ke bapak yang jaga warungnya, Pak maaf tadi saya lupa ngambil kembaliannya. Akhirnya dikasih kembaliannya. Gue balik lagi, ngelewatin jalan yang sama. Emang pas lagi jalan sendiri tuh hawanya tuh emang jadi lebih gak enak. Mungkin karena tadi gue jalannya juga ditemenin sama Michelle kali ya. Tapi ya udahlah, akhirnya gue jalan. Dan kalian inget gak sih tadi gue sempat bilang ada pohon beringin yang posisinya gak jauh dari warung rokok yang gue beli rokok itu. Yeah. Nah, pas banget gue ngelewatin pohon beringin itu, perasaan gue makin gak enak. Ditambah udah malam dan jalanannya juga sepi. Akhirnya gue yang memutuskan jalan pelan-pelan. Sampai akhirnya gue ngerasa di ekor mata gue kayak ada sosok gitu yang duduk di atas pohon beringin itu. Ya untuk memastikannya, ya gue nengok ke arah pohon beringin itu. Pas banget gue nengok, sosok yang gue lihat adalah sosok kuntilanak duduk di atas pohon beringin. Jelas banget sih. Jelas banget. Posisinya bukan gue ngelihat dia doang, tapi dia juga ngelihat ke arah gue. Oh shit. Jadi kita bisa dibilang tatap-tatapan. Dan di saat itu kejadian, gue mau teriak atau bahkan mau ngeluarin suara sedikit pun gak bisa, karena mungkin tatapan gue udah kekunci juga kali ya sama tatapan dia. Gue pengen banget neriakin nama teman gue untuk minta tolong, tapi sama sekali gak bisa. Di tengah situasi itu kejadian, di saat gue masih lihat-lihatan, tiba-tiba gue disenyumin. Dan sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon beringin itu bilang ke gue, jangan lupa istighfar ya. Di situ gue ngerasa merinding banget, gue ketakutan banget, dan tetep gue nggak bisa mengalihkan mata gue dari dia. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat gue lagi ngerasa ketakutan, gue diketawain sama sosok kuntilanak itu. Lo bisa ngedengar sejelas itu kalau dia ngetawain lo? Itu kedengeran jelas banget di kuping gue, dan gue juga ngeliat mukanya di saat dia ngetawain gue.